Selamat datang di kabarinews.com. Saya John Uy dari San Francisco dan hari ini kami ada Nova Dewi dari Surabaya. Apa kabar Nova? Halo, selamat pagi dari Jakarta. Saya kabar baik. Nama saya Nova Dewi dari lahiran Surabaya, tapi saya udah pindah di Jakarta. Boleh perkenalkan diri bagaimana perjalanan pendidikan sampai bisa buka kafe jamu ya? Jadi saya lahir di Surabaya, terus punya kesempatan belajar di Australia dan mengambil beberapa studi di Cina, di Beijing, lalu balik lagi ke Indonesia. Nah, jadi dari pendidikan saya di trade atau commerce, balik ke Indonesia saya mulai awalnya bekerja di perusahaannya orang tua, tapi pada tahun 2009 ketika saya mendapat tugas untuk positioning di Jakarta, jadi saya mulai melihat bahwa budaya minum jamu itu sudah mulai ditinggalkan gitu oleh teman-teman generasi yang lebih muda. Jadi saya berdiskusi dengan keluarga, saya ingin memulai usaha sendiri gitu di Jakarta ini gitu. Jadi saya mulai membuat research and kepada market di Jakarta karena saya lihat waktu itu tidak ada orang-orang yang mau minum jamu untuk lifestyle, untuk sehari-hari yang sifatnya untuk jamu untuk preventive and promotive health gitu, karena banyak mindsetnya jamu itu pahit, jamu itu minumannya orang tua, jamu itu tidak baik dikonsumsi setiap hari dan lain sebagainya gitu. Jadi di sini mindset itu yang pengen saya rasa ada challenge gitu untuk bisa dikenalkan kembali di tahun 2010 sampai 2012 itu saya mulai riset di market. Tahun 2012 sampai 2013 tuh kami menyiapkan ruangnya untuk Sue Ora Jamu. Jadi berawalnya dari sebuah kafe gitu, untuk sebuah ruang, sebuah tempat untuk bisa menjamu atau hosting people to come to our store. Then I can share the story of jamu di Sue Ora Jamu. Oke, boleh membagikan story dari jamu atau sejarah dari jamu, silakan. Oke, sejarah dari jamu di Indonesia ini sudah ada dari turun-temurun ya. Jadi kalau kita melihat di arca di Candi Borobudur, di reliefnya itu sudah ada itu tertera juga bahwa ada ritual mengkonsumsi jamu gitu. Dari kitab-kitab lama di Indonesia pun kita juga bisa membaca ya. Jadi ada serat Centini, serat Kauruh. Jadi jamu itu berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya jampi usodo. Jamnya jadi jampi, u-nya usodo, jadi jamu. Nah, artinya jampi itu adalah prayer atau doa. Usodo itu artinya kesehatan. Nah, jadi di Indonesia, terutama di Jawa dan di Bali, itu kita sangat percaya ya dengan energi, kekuatan alam, kebajikan tanaman-tanaman dan alam kita itu punya satu energi untuk self healing, untuk healingkan tubuh kita. Jadi dari sejarah jamu itu kita di Indonesia sangat blessed ya. Kita punya tanah soil yang sangat subur. We are surrounded by a ring of fire, and then we have different landscape of lots of sea, and so it means the enrichment of the soil is very different dari negara-negara Southeast Asia lainnya gitu, dan semua negara bisa menanam herbal, tapi herbal di Indonesia ini punya ciri khas tersendiri gitu. Nah, jadi dari sejarah jamu itu kita melihat bahwa secara empirical until today bahwa jamu itu adalah minuman yang dipakai untuk minuman obat tradisional untuk kita bisa satu menjaga kesehatan, kedua mengobati, dan ketiga untuk
recreational drink juga. Jadi di mana jamu ini memang sebagai as very important factor gitu di Indonesia dari sejarah turun temurun sampai hari ini ya dibuat untuk menjadi kita sehat. Tapi memang untuk menjaga kesehatan gitu karena kita yang udah sehat, yang banyak masyarakat yang udah sehat ingin menjadi sehat, terus menjadi sehat dengan menjaga imun, menjaga stamina. Tapi tentunya bisa dipakai juga untuk pengobatan. Seperti itu sejarahnya jamu di Indonesia. Dan bedanya jamu dan obat dari China, maksudnya obat tradisi ya dari China, bedanya apa itu? Kalau bedanya obat dari Cina atau TCM itu dia dengan tanaman tapi menggunakan juga bagian dari hewan gitu. Tapi kalau di Indonesia semuanya plant based. We don't use any parts of animal kalau di Indonesia bahan jamunya. Tapi kita menggunakan hasil dari animal seperti eggs, terus telur ya. Jadi kuning telurnya kita pakai juga untuk ditambahkan untuk menambah stamina biasanya. Terus juga kita dengan menggunakan sweetener like honey, jadi dari lebah, tapi tidak dikonsumsikan lebahnya atau bee-nya gitu. Jadi that's the very basic fundamental of Indonesian and the other medicine. Dan untuk minumnya kalau di Cina biasanya diiringi juga dengan seperti terapi ya. Karena jamu ini kan juga sebenarnya healing therapy. The art of healingnya itu biasanya dikombin dengan seperti kayak acupuncture gitu. Nah di Indonesia tuh ada namanya kerokan. Jadi kerokannya tuh zaman dulu pakai bawang merah atau red shallots itu dipakai untuk kita mengeluarkan. Jadi memang semuanya menggunakan bahan-bahan Indonesia. Kita percaya kalau kita sakit masuk angin gitu kalau di Indonesia or cold wind itu artinya kita mau mengeluarkan udara atau sirkulasi yang tidak baik dalam tubuh kita dengan menggunakan shallots atau bawang merah itu untuk mengeluarkan zatnya yang tidak baik keluar. Kalau yang Chinese biasanya ada Sinsei kan? Apakah di jamu ada seorang Ya, ahli? kalau di Sinsei kan di istilahnya untuk di TCM, kalau di Indonesia itu peracik jamu itu namanya acaraki, peracik jamunya. Tapi untuk hari ini itu biasanya karena mereka memang punya special gift ya untuk punya inspirasi untuk membuat suatu minuman. Dan di saat ini banyak dokter herbal yang sudah ada di Indonesia juga. Jadi istilahnya bukan Shinsei tapi dokter herbal gitu yang menggunakan tetap istilah dokter tapi dia udah diakui Indonesia secara Departemen of Kesehatan namanya dokter herbal. Tapi kalau untuk pelaku pengobatan alternatif itu ada yang herbalist, ada yang mereka juga naturopath atau ada homeopati. Jadi ada beberapa yang seperti yang pengobatan dari natural healing gitu. Jadi ada beberapa cabang ya selain medical doctor, tapi juga ada herbalist dan yang lainnya ya. Yes, betul. Oke. Nah, saya mau tanya penyakit apa dan prevention apa yang populer sekarang di Nova? Pengobatan yang populer. Betul. Ya, saat ini yang lebih dicari oleh customer di Indonesia itu untuk terutama during this pandemic COVID-19 semuanya ingin boosting, ingin menjaga kesehatan, building the stamina or reactivating the energy itu ya di dalam tubuh kita. Jadi minuman-minuman yang dicari oleh customer tuh sekarang yang lebih stamina gitu, menjaga stamina. Nah, jadi kalau obat tradisional Indonesia atau jamu ini, minuman tradisional ini memang punya
banyak resepi ya. Tapi yang pada umumnya yang dipakai adalah yang the 4 basic rimpang, yaitu temulawak atau kurkuma, ginger, we use red ginger, and then the old turmeric, karena kita pakainya yang ibu or the old turmeric, aged turmeric. And then also kencur. Kencur itu aromatic galangal. So these 4 special exotic roots of Indonesia yang di-blending, yang dipercaya mempunyai kekuatan untuk menjaga stamina. Tapi kita juga tambahkan seperti antiseptic properties from the other herbal, seperti betel leaves dari daun sirih, terus ada dari lemongrass, and then we use like bay leaf, basil, Indonesian basil leaves, and then we also use a lot of peels from Indonesian fruits, ya, peels of the fruits, ya. Fruits di Indonesia juga ada seperti mengkudu atau noni, and then there's we use a lot of lime or citrusy to boost our antioxidant. Dan juga untuk flower, we also use flower to also boost antioxidant, such wildflowers like butterfly peas and roselle, you know. So there's a lot of vitamin C. So we use all of these natural resources untuk yang bisa ada di sekeliling Indonesia gitu, yang untuk bisa membuat minuman stamina during this pandemic COVID-19. Jadi semuanya blended gitu, minumannya blended together, Yeah. atau ada beberapa macam minuman gitu? Dari tadi yang saya sebutkan, bisa menjadi beberapa macam minuman. Tapi semuanya itu kalau misalnya di blended juga bisa. Jadi biasanya itu bahan yang dipakai itu yang dipakai untuk membuat jamu di Indonesia itu ada seperti kayak old recipe, that it's old belief that when we use the number of ingredients, we use odd number, either 1, 3, 5, 7, 9 in different ingredients blended together. Because one even number makes its balance, but when you have one more to add, when it makes an odd number, we believe that the energy of the plants that we blend together will create a special, like strong balancer, not equal but as a balancer. Jadi itu bisa menjadi macam-macam jamu. Okay, thank you Nova. Thank you for sending the videos ya ke saya. Saya ingin mainkan ini videos, and mungkin Nova bisa memberi komentar ya. Sebentar ya, aku nyalain ini yang video pertama. Jadi mungkin kita tanya apa itu suai ora jamu gitu, supaya pemirsa Kabaring mengerti apa itu. Ya, suai ora jamu itu adalah artinya sudah lama tidak minum jamu. Nah, suai ora jamu sendiri itu sebenarnya kalau di Indonesia itu dari lagu ya, lagu yang sangat populer pada zamannya di era tahun 60-an gitu. Nah, suai ora jamu ini berdiri di Jakarta tahun 2013. Jadi kita membuat sebuah ruang, yaitu sebuah kafe jamu, yang kita di sana bisa menjadi tempat yang kita siapkan secara lebih anak muda atau youngster friendly, so then we can actually hang out and drink jamu instead of having coffee or having tea. Dan di menu-menunya saya siapkan itu yang seru-seru gitu ya, yang supaya anak-anak muda itu mau lagi minum jamu gitu. Jadi di Suai Jamu sendiri kita ada kelas-kelasnya gitu ya. We do workshops for people Indonesian or expats who live in Indonesia, or also some students coming from Singapore or Malaysia.
mereka mau belajar membuat jamu, mereka ikut kelas workshopnya ini dan mereka mendapatkan sertifikasi untuk bisa memulai membuat jamu di rumah secara mulai dari startup. Really happy to coming in, and I like getting my hands literally dirty with the turmeric. Oh, ini masih ini yang workshopnya ya. Oke. Yang berikut. Nah, yang berikut ini kita dengan community ya. Jadi Suara Jamu banyak juga berengage atau mengadakan aktivasi-aktivasi untuk mengenalkan jamu kembali dengan anak-anak milenial melalui kegiatan seperti yoga dan a lot of natural healing. Dan di kegiatan ini anak-anak generasi muda mau belajar membuat jamu, merasakan jamu, mau tahu ceritanya tentang jamu. Jadi memang dengan adanya banyak rasa ya di jamu gitu. We have 8 different taste flavor of jamu. There's like jamu, the bitter jamu atau jamu pahitan, and then there's manis, asam, pedas, asin, tawar. Dan kita itu memperkenalkan kembali ya jamu sebagai warisan budaya Indonesia pada teman-teman generasi milenial yang nantinya akan jadi penerus untuk menceritakan dan mewariskan jamu secara untuk minuman kesehatan untuk generasi berikutnya. Oke. Terus yang berikut. Nah, yang berikutnya ini kita melihat dari sejarahnya ya. Indonesia dari sejarah perjalanan jamu Indonesia. Kalau kita lihat masih di Jawa Tengah, masih banyak jamu-jamu tradisional yang dibuatnya sangat tradisional di pasar-pasar. Nah, tapi hari ini kita melihat bahwa akan adanya transisi ya, modernisasi yang harus kita jembatani gitu. Banyak disrupsi untuk kita mau nggak mau dipaksa untuk menjadi more digital. Nah, dari cerita yang ada di sejarah ini, kita selalu ingat gitu spiritnya. Yang kita ingin selalu ingat itu spiritnya dan ceritanya, the beauty of the story of Indonesian jamu gitu. How they are being served and how they are being presented, and how the Mbok Jamu, the Jamu lady, is serving jamu is actually to promote Indonesian health and to promote as the for prevent from sickness. So we are trying to adjust the spirit of having jamu in the past yang tradisional menjadi jamu yang lebih modern. Jadi di Suara Jamu kita mengemas jamunya di kemasan yang lebih modern, lebih hygienic, so and recyclable, so eco-friendly. So we trying to be less waste company. Jadi kita bisa membuat edukasinya untuk masyarakat itu, untuk kita sehat, untuk dijamu, karena jamu itu adalah semua bahan-bahannya dari alam. Kita harus menjaga alam juga gitu. Jadi kita selain membagi spiritnya untuk minum jamu and the values, we actually also share that minum jamu itu harus punya belief gitu ya, bahwa this is good, we believe that this is something that we want to take untuk menjadi badan kita lebih sehat gitu. Dan tapi yang terutama adalah untuk menjaga kesehatannya gitu. Kalau kita udah terlanjur sakit, minum jamu akan menjadi kurang efektif ya, karena efikasinya dari minum jamu itu sangat berproses gitu, tidak bisa instan seperti kita minum obat gitu. Oke. Yang berikut. Nah, yang berikut ini kita banyak ikut event-event juga ya untuk memperkenalkan jamu. Seperti ini adalah event di Moscone Center in San Francisco early this year.
Ini adalah event Fancy Food Show. Mungkin Pak John familiar with the event. So together with Indonesian Ministry of Tourism and Ministry of Trade, kita sama-sama juga mengenalkan jamu di mancanegara. Jadi sebagai local identity of Indonesia, kita bisa bawa produk ini untuk diekspor, untuk diceritakan juga ceritanya, dan didistribusikan di negara selain Indonesia ya, di Amerika atau di Eropa dan juga di Jepang. Karena saya menulis buku ya, buku cerita jamu itu ada dalam versi bahasa Indonesia dan bahasa Jepang, dan coming soon ada dalam bahasa Inggris dan Belanda. Jadi mudah-mudahan jadi bisa menjadi pengantar ya untuk kita bercerita tentang jamu Indonesia. Bagaimana responsnya? Responsnya sangat positif, banyak yang merasa pernah familiar, pernah ketemu, pernah minum jamu gitu. Jadi the nostalgic memories yang ada di teman-teman yang di luar negeri, juga banyak orang Indonesia sangat positif ya. Mereka ingin sekali punya minuman yang lebih banyak variasinya, tapi yang natural, yang organik, yang lebih bisa relate gitu rasanya, tidak hanya pahit tapi ada macam-macam rasa yang enak yang bisa diminum buat minuman keseharian. Apakah sudah ada importer? Di luar saat ini belum ada import yang sifatnya importer, tapi banyak reseller yang mereka biasanya bawa dari Indonesia terus dijual secara private gitu ya, di komunitas-komunitas gitu. Untuk secara import kita sedang menyusun untuk bisa diekspor dari Indonesia ke negara-negara tetangga kita. Semoga nanti awal tahun sudah ada produknya di luar negeri. Dan ini kalau nggak salah tidak perlu lewat FDA ya? Iya, karena masih secara ini ya, Tradisional. tradisional, betul. Oke, yang berikut ini foto. Oh, sini, silakan. Ini fotonya outletnya jangan. jamu di Jakarta. Kita ada beberapa lokasi. Jadi kalau nanti ada waktu main-main ke Jakarta, we have a few jamu places di Jakarta. Kita ada di Petogokan, ini yang terbaru di M Block atau di Blok M, dengan setting yang kemarin mungkin saya share ke Pak John, yang di sana itu bangunan tua, jadi the complex of the old money printing housing, dan di situ kita ngelihat kita ingin sharing untuk rasa jamu, terus macam-macam jamu. Jadi kita bisa membuat banyak event gitu ya tentang jamu Indonesia. Yang bagian kanan? Yang bagian kanan itu display dari semua bahan-bahan. Jadi biasanya kita ada showcase, ada kayak jamu talk atau jamu workshop, yang dimana kita display all of the jamu ingredients, and then we invite people to do jamu market. Karena banyak sekali ya pembuat jamu, jadi kita bisa membuat event jamu day gitu di M Block. Ini settingannya, ruangannya seperti ini. Jadi ada jamu yang kering, ada bisa beli ingredients-nya juga, dan ada tempat-tempat duduk, sofa-sofa yang lebih nyaman untuk tamu-tamu bisa beli jamu, minum jamu, dan mengkonsumsi makanan cemilan-cemilan di sana. Ini tokonya seperti ini. Oke. So berapa cabangnya sekarang? Cabangnya ada 5 toko di Jakarta. Kita tapi bisa distribusikan pengiriman dari Jakarta, terus Bandung, Surabaya, dan Bali. Jadi maksudnya bisa dikirim ke Bandung, Surabaya, dan Bali, bukan?
atau udah punya cabang di sana? Kita ada cabang di sana, tapi bukan berupa outlet, tapi produknya ada available di tempat-tempat ini di Indonesia, di supermarket biasanya, di mini organic store or local shop yang bisa didapat oleh masyarakat setempat untuk mencari jamunya Suwera jamu. Nah, tantangan besarnya apa untuk jual jamu di Indonesia dan juga di luar negeri? Tantangan besarnya bahwa masih banyak ini ya, mungkin di Indonesia sendiri kita masih banyak yang belum kenal dalam tentang jamu. Jadi mungkin kita hanya tahu jamu itu minuman tradisional, minuman kesehatan, tapi banyak yang masih belum tahu ceritanya. Terus ini kalau sebagai orang Indonesia kita bisa membuat jamu sendiri di rumah. Bagaimana cara membuatnya yang benar, terus mengkonsumsinya kapan. Jadi banyak knowledge yang mungkin bisa lebih dipelajari ya secara culture gitu. The beauty of it, like when we understand batik gitu ya kan, we want to feel proud of it. Kita mau semua anak-anak generasi muda Indonesia bisa proud juga gitu oleh minuman jamu. Itu tantangan terbesarnya sekarang, terus memperkenalkan dan juga berinovasi untuk menciptakan minuman-minuman yang untuk menjaga kesehatan yang bisa diminum sehari-hari. Kalau di luar negeri tantangannya mungkin banyak orang yang belum paham ya kata-kata jamu ya. Kalau di Indonesia udah banyak yang tahu, oh jamu, tapi cerita dalamnya malah belum tahu. Tapi ketika di luar negeri, the awareness of being healthy, with being organic, and being health is the most important thing is sudah ada. Tapi bagaimana kita sekarang menjembatani bahwa jamu itu minuman heritage Indonesia, itu yang karena mungkin di sana lebih familiar dengan istilah yang lain ya, seperti herbal tea atau mungkin kalau di negara-negara saya lihat itu banyak pengobatan-pengobatan yang lebih terkenal ya, seperti di India itu ada Ayurveda, terus the Nature Path, the TCM from China gitu. Jadi kalau di Indonesia sendiri jamu ini kan masih belum dikenal ya, untuk lebih ke masyarakat pada umumnya. Mungkin masyarakat Indonesia bisa sama-sama kita memperkenalkan jamu gitu di mancanegara dimanapun, pada komunitas-komunitas diaspora di Indonesia, di luar negeri, bisa sama-sama kita semangat sama-sama memperkenalkan jamu. Dan pesan terakhir dari Nova untuk pemirsa Kabari apa? Silakan. Pesan saya untuk pemirsa Kabari, ayo kita semangat sama-sama during this pandemic COVID-19 ini untuk menjaga stamina dengan pola hidup, gaya hidup yang sehat. Kalau bisa coba minum jamu Indonesia, mari coba jamu Indonesia dan rasakan khasiatnya. Dan dari situ kita bisa sama-sama bisa yuk memperkenalkan jamu Indonesia, melestarikan jamu kita sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Nova untuk membagikan nasihat ya, informasi yang sangat penting, terutama karena COVID-19 sekarang, kita perlu jaga badan. Dan untuk pemirsa Kabari, saya John Uy, dan jangan lupa, kalau bisa, daftar di Kabari gratis, kami ada digital magazine, dan juga subscribe ke Kabari YouTube ini. Thank you, sekian dulu, sampai kita berjumpa lagi. Thank you.